semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya memasak kerang hijau. Ini saya bumbu pedas asam manis yang sangat enak banget. Bumbunya simple, cara membuatnya sangat mudah, dan rasanya yang pasti nikmat banget. Sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga, kumpul-kumpul acara malam tahun baru ya. Bagaimana cara saya memasaknya? Ikutin terus videonya yuk. Kita siapkan kerang hijau. Ini saya menggunakan 2 kilo ya teman-teman. Ini sudah dibersihkan bagian yang kotor-kotor ya, dan juga sudah dicuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Ini nanti akan saya rebus sebentar. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, saya menggunakan cabai merah besar, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting, ada kemiri, bawang merah, bawang putih. Untuk takaran cabai disesuaikan selera masing-masing saja ya. Bumbu berikutnya ada garam secukupnya ya teman-teman, kemudian ada bubuk, kunyit bubuk, dan juga gula pasir. Kemudian juga ada saus tiram, ini saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian saus tomat, ini saya menggunakan 5 sendok makan. Dan saus cabai ini juga saya menggunakan 5 sendok makan ya. Kemudian ada jahe, ini sudah saya memarkan nih 1 ruas. Kemudian juga ada serai yang sudah saya memarkan juga, daun jeruk, dan juga daun salam. Sekarang saya akan merebus kerang hijaunya. Ini saya rebus sebentar saja ya teman-teman. Setelah ada beberapa yang kebuka seperti ini, kita akan angkat. Kita taruh dalam wadah. Dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya siapkan bumbu halusnya. Saya menghaluskannya menggunakan blender ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, semua dimasukkan ke dalam blender. Kemudian ini saya tambahkan air ya. Setelah dihaluskan, tuang ke dalam wajan. Saya kasih minyaknya nanti ya teman-teman setelah airnya menyusut. Oke teman-teman, sekarang tambahkan minyak goreng. Tumis sampai bumbunya harum. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, ini disobek ya biar aromanya lebih keluar, serai, dan juga jahe. Tumis kembali. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Ini untuk merebus kerangnya ya teman-teman, dan sekaligus untuk kuah kerangnya. Kemudian masukkan saus cabai, saus tomat, saus tiram, dan juga bumbu, ada lada, kunyit bubuk, garam, dan juga gula. Masak sampai mendidih. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu jamur ya teman-teman. Ini opsional, bisa tidak pakai, bisa juga pakai, silahkan sesuai selera saja. Kemudian masukkan kerang yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Untuk kuahnya ini tidak saya bikin kental ya teman-teman. Setelah matang dan juga rasanya pas, matikan kompor. Oke teman-teman, inilah kerang hijau masak pedas asam manis. Sekarang waktunya saya mencicipin ya. Aromanya juga sudah sangat menggugah selera. Ini enak banget teman-teman, tingkat kematangannya pas, jadi tidak terlalu lembek ya untuk kerangnya ini.
dan bumbunya juga meresap, sangat enak banget. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simple, rasanya juga sangat enak. Bahannya ini saya menggunakan 1 ekor ikan gurami yang masih segar. Ini ukurannya 250-300 gram ya. Sudah saya cuci bersih. Kemudian bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap ya. Lakukan dengan kedua sisinya ya teman-teman. Bolak-baliknya sama ya, disayat seperti ini. Oke, selanjutnya ikannya dilap menggunakan tisu dapur. Ini biar kadar airnya berkurang. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kasih perasan air jeruk nipis. Ini saya menggunakan setengah buah saja karena setengah buah sudah sangat banyak airnya ya. Baliknya juga sama, dikucurin dengan air jeruk nipis. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan lada bubuk. Ini saya gunakan setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur secukupnya. Lalu ratakan ke seluruh badannya ikan. Untuk marinasi kali ini saya tidak menggunakan garam karena pakai kaldu jamur sudah cukup gurih ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan garam juga boleh, silahkan. Ini sudah tercampur rata. Selanjutnya akan saya marinasi selama kurang lebih 10 menit. Oke, lanjut. Sekarang kita siapkan untuk bumbu olesnya. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 butir kemiri, cabai rawit merah ya. Ini sesuai selera saja untuk jumlah cabai. Kemudian setengah sendok teh lada. Haluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek aja biar lebih sedap ya. Kalau sudah halus seperti ini, bisa kita sisihkan dulu, kita kumpulkan dan siapkan penggorengan. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai baunya harum dan tidak langu ya teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini aja. Ini sudah harum, sudah tidak langu lagi. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita tuang ke mangkok. Jadi untuk bumbu olesnya ini saya tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman. Jadi biar lebih awet saja ya. Kemudian tambahkan gula pasir karena saya tidak punya madu. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Ini secukupnya saja. Kemudian tambahkan kecap manis. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin ya. Kemudian diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah cukup ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Sisihkan dulu. Sekarang kita akan goreng ikannya dulu ya teman-teman. Ini saya bakar dengan cara yang ikannya digoreng terlebih dahulu, jadi tidak langsung saya bakar ya teman-teman. Ini supaya ikannya itu tidak gampang hancur ya, dia lebih kokoh kalau digoreng terlebih dahulu. Dan ini saya goreng tidak terlalu kering ya teman-teman. Ini sudah cukup ya. Oke, kita angkat dan taruh di piring. Sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan untuk bakarannya. Ini saya menggunakan bulgogi dan ini saya tambahkan 1 sendok teh margarin ya. Kalau teman-teman tidak ada bulgogi, bisa menggunakan teflon atau mau langsung dibakar di bara arang juga boleh ya, itu malah lebih sedap lagi aromanya. Oke, kita masukkan ikannya, kemudian kita olesin dengan bumbu olesnya. Ini semuanya diolesin ya, dari punggung-punggungnya yang disayat dikasih olesan, kemudian dibalik, kemudian diolesin lagi untuk dalam-dalamnya ini juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau menggunakan teflon atau bulgogi seperti ini, gunakan api ukuran kecil saja ya, biar tidak cepat gosong. Untuk mengolesin ikannya ini boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh lebih ya, silahkan saja, disesuaikan selera saja. Nanti kalau misalnya olesannya sisa, bisa digunakan untuk olesan ayam bakar, untuk sosis bakar, atau untuk bakso bakar ya. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam olesan.
Oke teman-teman, ini sudah dibolak-balik kemudian diolesin lagi. Oke, saya balik lagi. Ini dibaliknya pelan-pelan ya teman-teman, biar tetap bagus. Oke, ini sudah berkaramel seperti ini. Ini hasilnya sudah bagus banget, sudah meresap juga bumbunya. Sekarang akan saya angkat dan taruh di piring saji. Masya Allah, warnanya cantik sekali dan ini aromanya juga enak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya gurami bakar yang sangat enak banget, pedas, manis, gurih, cocok banget ya buat menu harian, buat lauk pauk, atau untuk acara malam tahun baru. Silahkan nanti dipraktekkan ya, sangat mudah, bumbunya juga simple, cara membuatnya juga praktis banget. Dan ini tinggal kita bikinkan sambal colo-colo atau sambal dabu-dabunya ya, dimakan dengan nasi putih anget. Ini sudah sangat enak banget. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan laut sebanyak 500 gram. Sudah saya bersihkan bagian isi perutnya dan juga insangnya ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, kemudian disayat bagian badannya seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap. Selanjutnya, ikannya kita marinasi menggunakan jeruk nipis saja ya. Kalau tidak ada jeruk nipis, teman-teman bisa menggunakan jeruk lemon. Untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja, karena setengah buah ini airnya banyak banget, jadi cukup ya untuk 4 ekor ikan. Setelah dikasih perasan jeruk nipis, ini bisa diratakan terlebih dahulu. Semuanya diratakan ya. Kalau sudah rata, bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Tidak perlu dicuci lagi ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian ada 5 siung bawang merah, ukurannya agak besar. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 6 buah ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja untuk cabenya. Kemudian 4 butir kemiri. Kemudian saya juga menggunakan setengah senti kunyit. Jahe ini sedikit saja ya jahenya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran. Tambahkan minyak goreng sedikit saja ya untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kemudian haluskan. Siapkan penggorengan, kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya kasih minyak juga. Dan ini minyaknya sudah panas, justru ini kepanasan minyaknya ya teman-teman. Harusnya minyaknya tidak terlalu panas seperti ini ya. Kemudian dimasak bumbunya ini sampai matang, sampai baunya tidak langu ya teman-teman, karena ini tadi semua bumbunya mentah semua ya, jadi kita masaknya benar-benar sampai matang, sampai tidak berbau langu. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali, masak sampai bumbunya benar-benar matang ya, dan warnanya agak kemerahan. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Ini biar bumbunya tidak kering ya teman-teman. Kita tambahkan air, kemudian masak kembali sampai bumbunya mendidih tanak. Dan saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis biar rasanya lebih mantap. Untuk warna ini tetap merah ya, karena saya menggunakan bumbu merah ya teman-teman, bukan bumbu kecap. Jadi kecapnya cukup 1 sendok makan saja. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah matang, kita bisa matikan kompornya dan biarkan dingin dulu. Setelah bumbunya dingin, kita oleskan ke badannya ikan. Ini seluruh badannya kita kasih bumbu, perut-perutnya juga ya, dalam perutnya dikasih bumbu biar meresap. Dan ini nanti kita marinasi dengan bumbu ini, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya kalau ada waktu. Kalau misalnya mau cepet-cepet 5 menit juga nggak apa-apa, boleh langsung dibakar. Lanjut kita siapkan bakaran. Ini saya menggunakan bakaran yang di atas kompor. Kemudian saya tambahkan lagi
untuk bakar ikannya ini saya dobelin ya teman-teman, biar nanti untuk membalik ikannya itu lebih mudah. Nah, ini saya olesin dengan minyak goreng biar nanti tidak terlalu lengket ya. Oke, sekarang kita taruh ikannya. Ini kayaknya cukup 2 saja ya teman-teman. Nanti kalau banyak-banyak malah kurang bagus hasilnya ya. Kita taruh 2 saja. Nanti yang 2 kita bakar belakangan ya. Karena ini apinya tidak rata ya teman-teman, bagian tengahnya ini sudah tidak muter. Jadi ini nanti saya bakar, saya geser-geser aja seperti ini ya, biar matangnya bisa merata. Untuk membakar ikannya ini tidak harus di atas kompor seperti saya ya. Lebih enak lagi kalau dibakar menggunakan bara arang, atau bisa juga mau menggunakan teflon misalnya juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah dibalik, lalu kita olesin lagi ya teman-teman. Ini diolesin sampai rata lagi ya, biar bumbunya itu meresap dan juga enak ya. Kena asap itu aromanya harum banget teman-teman. Oke, sekarang kita balik. Dan ini ada yang lengket sedikit ya teman-teman, mungkin tadi kelewat ya waktu diolesin minyak. Ini kemudian diolesin kembali dengan bumbunya. Oke, setelah kita olesin seperti ini, kita diamkan dulu. Untuk membakarnya ini apinya nggak usah gede-gede ya teman-teman. Kalau gede-gede cepat gosong ya. Ini aja apinya bisa nyala ke atas ya teman-teman. Oke, setelah diolesin dibalik, diolesin dibalik sampai ikannya benar-benar matang ya. Kalau sudah matang ikannya, bisa kita langsung taruh ke piring ya. Dan ini hasil untuk bakaran yang pertama ya teman-teman. Ini ikannya sudah matang, aromanya sudah harum. Sekarang kita lanjut untuk membakar sisa ikannya. Untuk cara membakarnya sama ya seperti yang pertama tadi, kita geser-geser karena api yang saya gunakan ini tidak rata. Kemudian dioles-olesin sampai beberapa kali ya teman-teman, biar bumbunya tuh benar-benar enak ya, meresap gitu, dan agak sedikit tebal bumbunya, jadi benar-benar rasanya tuh enak banget. Dan untuk takaran bumbu itu sudah pas ya untuk 4 ekor ikan itu, untuk takaran setengah kilo ya teman-teman. Bumbunya sudah pas, nggak ada sisa sama sekali. Oke teman-teman, sekarang bolak-balik seperti ini ya. Dan ini sudah mulai mematang. Aromanya benar-benar harum banget. Dan ini ikannya sudah matang teman-teman. Kita akan pindah ke piring ya. Oke teman-teman, ikan bakar bumbu sederhana sudah siap untuk disajikan. Ini saya jadikan 2 piring ya, biar tidak numpuk ya teman-teman. Tinggal kita bikinkan sambal colo-colonya. Ini bahan yang saya gunakan, ada bakso. Ini saya menggunakan bakso sapi dan juga sosis. Kemudian ada tusuk sate. Ini sudah dicuci bersih tusuk satenya ya. Dan ini untuk sosisnya itu dikerat seperti ini atau sesuai selera saja. Sebelumnya ini sudah saya rebus sebentar ya teman-teman, biar empuk bakso dan juga sosisnya. Karena ini tadi juga dari freezer ya, jadi saya rebus dulu. Ini baksonya saya tusukin 4 ya. Oke, lakukan sampai semuanya habis ya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbu untuk olesannya. Ada cabai, ini saya menggunakan cabai rawit sebanyak 3 buah, kemudian 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, haluskan. Untuk takaran cabai bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Kalau lebih suka pedas lagi bisa ditambahkan cabai rawitnya. Apabila tidak suka pedas bisa di skip atau dikurangin cabenya. Oke teman-teman, ini sudah halus. Selanjutnya akan saya sisihkan ya.
Saya jadikan satu seperti ini. Sekarang siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, bisa juga diganti dengan margarin. Tumis bumbunya sampai harum. Oke, sekarang kita masukkan kecap manis. Ini saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian ada saus cabai, saya gunakan 3 sendok makan. Kemudian saus tomat, ini saya gunakan 2 sendok makan ya. Aduk dulu sampai tercampur rata, biar bawahnya juga tidak gosong. Ini diaduk-aduk. Saya tambahkan 1 sendok madu. Apabila di rumah tidak ada madu, bisa diganti dengan gula pasir ya teman-teman. Lalu tambahkan air secukupnya. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Dan juga saya tambahkan setengah bungkus kaldu jamur, atau teman-teman kalau mau menambahkan penyedap yang lainnya silahkan ya. Ini sudah tidak saya tambahkan garam lagi ya teman-teman, karena dari kaldu jamurnya itu sudah ada rasa asinnya. Oke teman-teman, ini sudah matang dan saya pindah ke mangkok. Oke teman-teman, bumbu olesnya sudah siap untuk digunakan. Hasilnya seperti ini ya untuk tingkat kekentalannya. Sekarang kita olesin bakso dan juga sosis ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Ini kita olesin semua dulu. Oke teman-teman, sudah diolesin semua. Selanjutnya siapkan bakaran. Ini saya menggunakan bulgogi, atau bisa juga menggunakan teflon atau bakaran yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibalik. Ini api yang digunakan api ukuran sedang cenderung kecil ya. Setelah dibalik, diolesin lagi ya teman-teman. Nah, ini hasil yang sudah dibakar semua, dan bumbu olesnya masih ada, bisa disiramkan ke sosis ataupun bakso ya, karena rasanya akan lebih mantap lagi. Untuk bahannya sudah saya siapkan 2 ekor ayam ukuran 700 sampai 800 gram per ekornya ya, dan ini sudah saya potong menjadi 4 bagian untuk 1 ekornya, dan ini ada 8 potong ya teman-teman. Untuk ayamnya ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya sayat biar nanti bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Disayat seperti ini, jangan sampai putus. Kemudian bagian yang paha juga ya, sama kita sayat seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Ini saya gunakan 1 buah ukuran sedang. Ini airnya sangat banyak banget, jadi cukup 1 buah saja. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam. Ini nanti agar ayamnya tidak bau amis dan juga akan keset ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sampai rata. Kalau sudah, kita bisa diamkan kurang lebih 5-10 menit, kemudian kita bilas kembali. Sekarang kita lanjut siapkan bumbu halus untuk ungkep ayamnya. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu.
biar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian bawang merah. Untuk jumlah bawang merah ini saya gunakan lebih sedikit dari bawang putihnya ya. Ini sama ya, dipotong-potong, sisihkan. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir, tidak perlu disangrai dulu ya, dipotong-potong juga. Kemudian ada cabai merah keriting, ini nanti biar warnanya merah cantik ya, ini dipotong juga. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang merah. Kemudian ada jahe, ini jahenya sekitar 8 cm ya totalnya, agak banyak. Kemudian ada lengkuas, ini lengkuasnya juga banyak ya. Ini sama, nanti akan saya blender, saya potong-potong dulu. Kalau mau diparut juga boleh ya. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini saya gunakan 1 batang karena ukurannya memang besar ya. Dan ini bagian yang agak ujung saya geprek. Kemudian saya ikat. Untuk bagian yang bawah, yang bagian putihnya, ini akan saya potong-potong, akan saya ikutkan blender nantinya ya. Ini dihaluskan juga. Jadi nanti benar-benar rasanya tuh sangat enak banget, rempahnya banyak ya. Kemudian ada gula merah. Kemudian ada lada dan juga ketumbar. Ini masing-masing saya gunakan 1 sendok teh. Dan ini bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya sangat banyak sekali ya, 1 blender penuh. Sekarang kita tuang ke dalam teflon atau wajan. Kemudian tambahkan air. Ini saya tambahkan air kira-kira setengah sampai 1 gelas ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, tambahkan serai, daun jeruk. Ini daun jeruknya diremet-remet ya, boleh juga disobek. Dan juga ada 4 lembar daun salam. Tambahkan juga kecap manis secukupnya saja. Ini saya kira-kira ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang, warnanya masih agak pucat, bisa ditambahkan lagi. Untuk merek kecap bebas ya, silahkan gunakan yang teman-teman biasa pakai. Nah, ini warnanya sudah cukup ya teman-teman. Untuk gula juga nanti bisa ditambahkan ya kalau gulanya masih kurang. Sekarang saya masukkan ayamnya karena ini bumbunya sudah mendidih. Oke, dicelup-celupkan seperti ini ya teman-teman. Ini nanti ayamnya juga akan mengeluarkan air, jadi untuk airnya nggak usah dikasih banyak-banyak dulu. Kemudian tutup ya biar cepat matang. Kemudian dibalik juga ya teman-teman, biar atas dan bawahnya juga matang ya. Karena ini bagian atasnya belum kena bumbu, jadi kita balik terlebih dahulu. Oke, setelah dibalik semua, ini nanti lanjut kita akan tutup ya, kita masak dengan menggunakan api ukuran sedang. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita balik ya, biar bawahnya juga tidak gosong dan juga bisa matang merata, bumbunya juga bisa meresap. Untuk membuat ayam bakar ini memang prosesnya agak lama ya teman-teman. Bumbunya ini sudah mengental seperti ini. Agar bumbunya bisa meresap, kita masak menggunakan api yang kecil ya. Dan kita tutup kembali. Dan masak kurang lebih 15-20 menit. Kalau masih belum mesat, bisa ditambahkan lagi durasinya sampai 30 menit ya. Jangan lupa sesekali untuk dibalik biar bawahnya tidak gosong. Kalau sudah mengental bumbunya seperti ini bumbunya sudah benar-benar kental. Ini nanti kalau sudah dimatikan, sudah tidak ada airnya lagi ya. Nah, ini kita akan matikan kompornya.
Siapkan bakaran, ini saya menggunakan bulgogi, bisa juga menggunakan bakaran yang arang ya teman-teman, atau yang langsung di atas kompor, silahkan bebas ya, mau dibakar langsung di bara api boleh, di atas teflon juga boleh. Ini saya bakar yang bagian pahanya dulu. Kalau sudah bagian bawahnya agak kecoklatan, bisa kita balik. Kemudian olesin dengan bumbunya. Ini bumbu yang tadi kita buat ngungkep ya. Ini bumbunya benar-benar sudah sangat kental banget, dan ini juga sangat enak banget ya. Nggak usah ditambahin kecap lagi. Kemudian dibalik juga bagian yang bawah tadi, kita olesin ya. Untuk olesannya ini bisa sekali, bisa 2 kali ya, disesuaikan selera. Ini warnanya sudah cantik seperti ini sudah matang, bisa kita angkat ya teman-teman. Lanjut, saya akan membuat sambal tomatnya. Ini sudah saya siapkan bawang merah dipotong-potong kecil seperti ini, kemudian ada 2 siung bawang putih ukuran kecil dipotong-potong juga, kemudian cabai merah keriting. Ini cabai merah keritingnya sedikit saja, kemudian ada cabai rawit agar tidak meletup atau meledak ya, ini saya garis-garis seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat ukuran besar ya, tomat merah. Kemudian ini potong-potong sesuai selera saja. Kalau tomatnya kecil bisa menggunakan 4 atau 5 atau 6 ya. Jadi sambalnya nanti tidak terlalu pedas ya. Namanya juga sambal tomat. Jadi rasanya agak asam, pedasnya sedikit ya, dan juga gurih. Kemudian saya menggunakan terasi, ini sedikit saja. Kemudian saya akan goreng cabai, bawang, tomat, dan juga terasi ini digoreng jadi satu saja. Untuk cabai, tomat ini dimasak atau digoreng sampai matang, jangan terlalu kering ya teman-teman. Ini sudah cukup ya, kita matikan kompornya. Sekarang kita akan haluskan ya, tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian dihaluskan. Ini pelan-pelan ya, biar tidak nyiprat-nyiprat. Nah, ini hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Saya bikin teksturnya tidak terlalu halus ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Sekarang kita siapkan ayam bakarnya. Ini sudah saya kasih selada untuk lalapan. Boleh ditambahkan timun ya. Dan ini sambalnya saya taruh di sini. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Ayam bakar pedas berempah sudah jadi ya, lengkap dengan lalapan dan juga sambal tomat. Sangat mudah bukan cara membuatnya, meskipun prosesnya agak panjang, tapi rasanya benar-benar mantap ya. Rasanya tuh juara banget. Bumbunya itu meresap, kental seperti ini ya. Ini tanpa sambal pun sudah pedas ya ayamnya itu. Jadi benar-benar sangat enak ya, sangat cocok dinikmatin bersama nasi putih anget. Untuk bahannya saya menggunakan 700 gram ikan nila segar. Ini sudah saya bersihkan ya, dan sudah saya cuci bersih. Ini bagian perutnya sudah kosong, bagian insangnya juga sudah saya bersihkan ya. Bagian badannya saya sayat-sayat biar nanti bumbunya juga bisa meresap ya. Selanjutnya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya menggunakan jeruk nipis kira-kira setengah lebih sedikit karena ini jeruknya agak besar ya. Kemudian lumurin di seluruh bagian ikannya ini. Kemudian beri garam secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian juga kasih lada bubuk ya.
kemudian ratakan. Bagian baliknya sama. Ikannya ini saya marinasi dengan lada bubuk biar nanti saat digoreng tuh aromanya benar-benar harum, menggugah selera, dan juga bisa mengurangi bau amis sebenarnya ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk membuat sambal colo-colo. Ini bahannya saya menggunakan 2 buah tomat. Sesuai selera saja ya, tomatnya mau seberapa ya teman-teman. Ini saya iris kecil-kecil saja. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Mohon dukungannya untuk tekan tombol like dan juga subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini bukanlah apa-apa. Dukung terus channel Risnadi DWD agar saya semakin semangat untuk berkarya ya. Saya juga menggunakan bawang merah. Ini bawang merahnya diiris kecil-kecil atau diiris tipis-tipis. Oke, kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi dengan tomat tadi ya. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai rawit hijau dan juga ada cabai rawit merah. Untuk jumlahnya ini disesuaikan selera masing-masing saja ya. Untuk jenis cabai yang mau dipakai juga bebas ya teman-teman, tidak harus sama seperti saya. Boleh cabai rawit merah semua, bisa juga menggunakan cabai rawit hijau semua. Kemudian tambahkan kecap secukupnya saja. Ini dikira-kira saja untuk kecapnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke ikan yang tadi kita marinasi ya. Ini sudah 15 menit kita marinasi. Selanjutnya ikan ini akan saya goreng biar nanti tidak mudah hancur saat dibakar ya. Ini cuman muat 2 ya teman-teman, saya goreng 2, nanti yang satunya menyusul ya. Kita kasih minyak dulu bagian atasnya ini yang akan kita balik ya. Oke, selanjutnya dibalik. Goreng lagi sampai warnanya kuning keemasan. Oke teman-teman, ini sudah kuning keemasan, kita angkat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi goreng ikan. Tinggal satu ini. Kemudian dibalik. Lalu digoreng lagi sampai warnanya kuning keemasan. Kalau sudah warnanya kuning keemasan, selanjutnya diangkat. Kita siapkan bumbu olesnya. Ada kecap manis, saya menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ada madu, ini saya menggunakan 1 sendok teh. Kalau tidak ada bisa di skip ya. Kemudian mentega ini 1 sendok teh. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan teflon, olesi mentega. Kemudian taruh ikan yang sudah digoreng tadi. Lalu olesi ikannya dengan bumbu olesnya tadi ya teman-teman. Ini yang kelihatan berlubang-lubang seperti ini kita olesin juga biar nanti meresap ya. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manis. Warnanya juga biar cantik.
lalu balik. Lalu olesi bagian atas. Untuk api yang saya gunakan ini api ukuran kecil ya teman-teman, biar tidak cepat gosong, biar warnanya juga cantik. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, sudah berkaramel seperti ini. Kita angkat. Lakukan sampai ikannya habis ya. Oke teman-teman, ini akan saya pindah ke meja makan. Dan ini ikan yang sudah saya bakar semua ya teman-teman. Dan ini sambal colo-colo yang saya bikin tadi. Ikan nila bakar dan sambal colo-colo itu sangat klop banget, sangat cocok dinikmati bersama nasi putih ya teman-teman. Ini bisa buat menu harian, bisa menu untuk acara nanti di malam tahun baru. Silahkan nanti dicoba, resepnya sangat mudah, bumbunya simple, dan dibakarnya juga sangat praktis sekali, hanya di teflon. Untuk bahannya ini saya menggunakan ayam broiler 1 ekor, beratnya kurang lebih 900 gram, dan ini sudah saya potong-potong. Bagian bawah saya potong jadi 2 dan bagian atas ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, karena ini dagingnya banyak ya, kalau kita makan satu pun nggak bakalan habis, jadi saya potong menjadi 4 bagian. Jadi ini 1 ekor saya potong menjadi 6 bagian, dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi dengan jeruk nipis. Ini saya menggunakan 1 buah ya, dan saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil agak diremas-remas ya teman-teman, biar sampai ke dalam-dalam ya. Kalau sudah tercampur rata bisa kita sisihkan, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bumbunya dulu ya. Saya menggunakan 7 siung bawang putih, ini ukurannya ada yang gede, makanya saya menggunakan 7 saja. Kalau ukurannya sedang semua bisa menggunakan 8 siung ya. Kemudian dipotong-potong sebelum dihaluskan. Kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini agak lebih banyak ya dibanding bawang putih. Ini dipotong-potong juga ya teman-teman, dipotong kecil seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 cm kunyit, ini kunyitnya boleh dibakar boleh enggak ya. Kemudian jahe, ini karena jahenya lebar saya menggunakan setengah senti saja ya ketebalannya. Kemudian ada 2 ruas lengkuas, ini dipotong-potong aja tipis-tipis seperti ini biar nanti mudah untuk dihaluskan. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 6 butir ya, ukurannya agak kecil, jadi saya menggunakan 6 butir. Kalau ukurannya gede bisa menggunakan 5 saja. Dan ini boleh disangrai dulu boleh enggak ya, karena nanti bumbunya juga akan ditumis. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing aja untuk jumlahnya. Kemudian ada cabai rawit yang merah ya, ini biar rasanya lebih pedas. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip, gunakan cabai merah keriting aja. Kemudian juga ada asam jawa, terasi 1 keping atau 1 bungkus. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Untuk lada kalau nggak suka bisa di skip ya, ini tidak wajib ada. Kemudian haluskan. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai, ukurannya agak besar. Ini saya potong menjadi 2, kemudian dimemarkan. Kemudian juga ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar ya. Kemudian daun jeruknya ini saya menggunakan 4 lembar. Untuk santan ini saya menggunakan santan instan ya. Kemudian juga ada gula merah, ini saya menggunakan 1 buah yang warnanya gelap ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang.
aromanya harum dan sudah tidak langu lagi ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya tambahkan daun jeruk biar aromanya lebih keluar. Ini disobek dulu, kemudian daun salam, serai, masukkan juga gula merah ya. Ini gula merahnya boleh disisir, boleh diutuhkan seperti ini. Kemudian masukkan ayamnya, lalu diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk santan penambahannya nanti aja ya teman-teman, tapi kalau teman-teman menggunakan santan segar boleh penambahan santannya di awal. Ini saya tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Tambahkan juga kecap manis. Ini saya tambahkan kurang lebih 8 sendok makan atau disesuaikan selera saja untuk kecap manisnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita tutup, masak sampai kuahnya menyusut ya teman-teman. Dan ini sesekali dibalik seperti ini biar matangnya merata. Oke, ini saya tambahkan santannya teman-teman. Ini kuahnya sudah mulai menyusut seperti ini. Saya tambahkan santannya, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oke, kita masak lagi ya teman-teman. Kita masak sampai kuahnya mengental. Dan ini kuahnya sudah mengental seperti ini. Kita balik-balik dulu. Dan ini masih kita masak sampai benar-benar mengental ya. Nah, untuk membuat bumbunya ini bisa meresap ke dalam daging sampai ke tulang, ini kita masak menggunakan api yang sangat kecil sekali ya. Kemudian kita tutup, masak sampai benar-benar kuahnya mengental, bumbunya juga meresap. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah meresap. Sekarang matikan kompornya. Siapkan bakaran. Ini saya menggunakan bulgogi. Kalau teman-teman tanya, ini belinya di online ya. Ini sudah lama banget saya beli. Ini saya olesin dulu dengan mentega, kemudian masukkan ayamnya. Karena ini bulgoginya gede ya teman-teman, jadi ayam 1 ekor juga muat ya. Kemudian dibalik, ini dibakar menggunakan api ukuran sedang saja ya, jangan terlalu besar nanti cepat gosong. Lalu olesin dengan bumbu yang kita pakai merebus tadi ya. Ini tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi karena bumbunya sudah sangat enak banget ya. Jadi pas banget buat olesannya. Sudah ada rasa manis, rasa pedas, gurih, dan rasanya juga segar, agak sedikit asam. Jadi ini sudah enak banget. Kemudian dibolak-balik ya teman-teman sambil dioles-olesin. Untuk olesannya mau berapa kali silahkan disesuaikan selera. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Oke, dan inilah hasilnya ayam bakar bumbu rujak. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga harum, rasanya sangat enak banget, bumbunya meresap sampai ke tulang. Dan ini rasanya tuh bener-bener ya nggak bikin bosen karena rasanya tuh pedas, gurih, manis, dan ada sedikit rasa asamnya, jadi rasanya tuh seger banget. Tinggal nambahin sambal terasi dan juga lalapan ya. Boleh dinikmatin dengan nasi putih atau nasi uduk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nanti dipraktekkan ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.